sama hati kecil kamu. Jangan biarkan hati kecil kamu menjawab sesuai dengan keinginan kamu. Biarkan hati kecil kamu menjawab dengan tulus. Itu memang tidak mudah kalau kamu tidak minta petunjuk kepada Allah. Oma sarankan supaya kamu melakukan sholat sunnah pada waktu tengah malam. Mohon petunjuk kepada Allah agar kamu diberikan yang terbaik. Dan mohon petunjuk kepadanya jalan yang terbaik untuk memecahkan persoalan hidup kamu. Oma yakin kalau kamu memohon dengan khusyuk dan penuh kesungguhan, Tuhan pasti akan menuntun hati kamu untuk memberikan jawabannya. Hai Sandra. Papa. Maafkan, Papa baru sekarang bisa dapat cuti. Si Papa nih. Papa masukin aja Pak kopernya Pak. Masukin aja ya, aduh. Taruh di meja situ aja ya. Makasih. Aduh Papa tuh apa kabarnya sih? Papa kelihatannya segeran. Ya, inilah salah satu keuntungan bagi orang yang bekerja di perkebunan. Udaranya bersih dan kemana-mana lebih banyak jalan kaki karena kendaraan tidak banyak. Iya, saking enaknya sampai lupa pulang. Papa bukannya lupa pulang, tapi Papa belum dapat cuti. Papa harus menunggu sampai panen raya. Karena waktu panen itu diperlukan pengawasan ketat dan pembukuan yang cermat supaya perusahaan tidak kebobolan. Ya udah Pak, masuk ya Mah, yuk. Itu kan sudah kita perkirakan sebelumnya. Makanya Mama selalu bilang sama kamu, kita harus cari cara untuk meyakinkan dia bahwa pilihan kamu adalah yang terbaik untuk dia. Kalau perlu, kita harus meyakinkan dia dengan sedikit ketegasan. Ketegasan yang gimana maksud lo? Seperti yang lo pernah bilang ke gue, lo bakal deportasi ke Surabaya atau lo bakal disekolahin ke luar negeri. Gimana kalau nyokap lo bener-bener ngelaksanain ancamannya? Tambah runyem kan masalahnya? Ya kalau ancaman itu masih berlaku, apa boleh buat? Gue jabanin aja. Kok omongan lo sekarang lain sih yo? Dulu lo paling takut dideportasi, sekarang lagu lo kayaknya ngenantangin. Angin biasa. Angin itu kok bisa berubah menyesuaikan dengan musim. Ya nggak? Tapi apa kamu masih yakin dengan menyekolahkan dia keluar Jakarta atau keluar negeri? Berarti kamu bisa memutuskan hubungan Mario dengan anaknya si Dewi itu, ya? Saya sendiri juga lagi bingung, Mah. Ini seperti bos malakama buat saya. Kalau saya tidak bertindak cepat, Mario akan terjerumus ke perangkap yang digunakan oleh Dewi. Dewi menggunakan anaknya untuk merebut Mario dari saya. Apa kamu punya bukti Putri diumpankan ibunya untuk merenggutkan Mario dari kalian? Apa bukan mereka jatuh cinta atas inisiatif sendiri? Kita harus melihat dari sudut yang paling gelap agar kita siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang paling pahit. Seharusnya sejak dulu, sejak Raja menjadi bagian dari keluarga kita, kalian sudah memikirkan semua kemungkinan pahit. Apa maksud kamu? Dulu seharusnya kalian tidak mabuk kemenangan sewaktu berhasil merenggut Raja dari keluarganya. Dulu seharusnya kalian tidak menari gembira, sementara pada saat yang sama keluarga Baskoro menangis sedih. Kalian seharusnya sadar bahwa siapa yang menebar angin, dia harus bersiap-siap menunggu saatnya untuk menuai badai. Pak, Sandra minta saya nyusul kamu ke perkebunan karena ingin kumpul waktu lebaran.
dan minta dukungan moral kamu dalam menghadapi masalah ini. Sekarang kita sudah kumpul, sikap kamu bukannya mendukung tapi malah mengecewakan. Saya tidak merasa saat ini kita kumpul untuk menyambut Lebaran. Yang saya rasakan adalah kita berkumpul untuk menghancurkan cinta yang tulus sepasang anak manusia. Hanya karena pertimbangan ambisi dan permusuhan yang kita ciptakan sendiri. Betapa bodohnya orang-orang yang membuat permusuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Padahal kan mereka bisa merasakan bahwa permusuhan itulah yang membuat dunia mereka menjadi sempit. Kenapa ya mereka tidak mau menyadari bahwa kasih sayang itulah yang bisa membuat dunia mereka menjadi lebih lapang, lebih indah, dan menyenangkan. Mereka tidak akan pernah bisa merasakan kebodohan itu. Karena iblis selalu membisikkan kemenangan dalam permusuhan yang selalu menguasai hati mereka. Mereka itu yang dalam agama disebut sebagai orang-orang yang merugi, yang sebetulnya patut kita kasihani. Pak, Sandra tidak membutuhkan khotbah, tapi butuh dukungan. Berarti saat ini saya tidak butuhkan duduk di sini dengan kalian. Ya sudah. Pak, Ma, kamu datang. Tadi. Ma. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Mah, mulai besok Bu Ami menempati ruangan kantor kita. Kenapa, Mah? Nggak suka? Ini kan sesuai perjanjian kerja sama kita. Bukan. Saya bukan lagi mikirin itu. Saya lagi bicara sama Mama soal Mario. Oh. Ya udah kalau gitu saya mandi dulu ya. Ya, Mah. Raja, tadi Sandra bicara banyak tentang Ami. Mama jadinya pengen kenal sama dia. Yaudah, besok kamu boleh ke kantor sama Sandra. Oke, makasih. Bentar ya, Mah, Pak. Ya. Belum lama ini kamu begitu cemburu sama Ami. Dan sekarang malah kamu berbalik begitu dekat sama dia. Dan malah mulai besok dia ngantor pula di kantor kita. Dalam waktu singkat ini begitu banyak perkembangan yang terjadi di belakang Mama. Bingung saya. Bukan begitu, Ma. Soalnya kita harus bergerak cepat. Mumpung Ami masih bersemangat untuk ikut terjun ke dunia bisnis. Lalu Aryono gimana? Haryono masih tetap dengan rencana semula. Tapi sampai saat ini, rencana itu belum bisa direalisasikan. Sedangkan Ami, Ma, Ami punya nilai ganda. Selain kita membutuhkan dananya, saya juga ingin memanfaatkan dia untuk memberi pelajaran pada Dewi yang telah menggunakan anaknya untuk mengganggu hidup Mario. Mama kenapa? Oh, nggak apa-apa. Kok ngeliatnya aneh begitu? Ya udah, saya harus siap-siap. Saya baru ingat kalau malam ini saya sama Raja ada janji makan malam sama orang tuanya Vina. Ayo. Emang lo janjian sama Putri untuk backstreet di kampus? Gue ngedadak
inget Pak Erwin. Dia dulu pernah bilang kalau gua ada masalah sama urusan cewek, dia mau bantu kasih saran. Emang lo udah nelpon yo kalau sekarang kita mau datang? Nggak usah lah, nggak perlu. Lagian kan hari ini libur. Dia juga nggak banyak kerjaan. Dia di kampus tuh cuma nyari duit lembur doang. Di mana ngadepi aturan? Hah? Tuh yo, gue bilang juga apa? Telepon dulu. Lu sih temen baik kasih nasihat lu nggak mau dengerin. Cukup. Bikin malu. Jangan ngoni ikut-ikut tuh elit politik no. Hah? Mula-mula bagi-bagi kursi. No begitu ada masalah, saling tuding. Hah? Saling lempar kesalahan orang lain. Dan mengaku diri paling betul. Ngoni jangan bikin malu alma mater. Hah? No sekarang kita mau tanya Pak Ngoni. Hah? Buat apa pintu itu dibikin orang? Buat diketok Pak sebelum masuk. Bagus. Ngoni kasih jawaban yang tepat. Kalau tidak, Ngoni semua dapat hukuman. Hah? Nah, sekarang Ngoni keluar lagi. Dan getok pintu itu sebelum masuk. Dan jangan masuk dulu sebelum kita kasih izin. Hah? Ayo, keluar. Iya, Pak. Jadi pijan no. Anda dapat lihat babai lagi. Kena deh kita dikerjain. Masuk. Selamat siang, Pak. Ada urusan apa nunggu nih kemari? Yang ngadep sebenarnya saya Pak. Mereka cuma saya ajak nemenin. Jadi ada urusan apa Ngana? Soal urusan cewek, Pak. Hah? Urusan cewek? Doi. Mau jadi apa mahasiswa macam ngone ini ya? Hah? Bukan sibuk bikin skripsi, malah ngone sibuk urusan perempuan. Hah? Kita ini anda bisa bayangkan mau jadi apa nih generasi masa depan, hah? Pak, kan dulu Pak Erwin pernah janji kalau saya ada masalah soal cewek, kita pernah janji pangana. Iya. Mari kita ini ada bisa ingat. Sekarang Ngana kasih waktu Pak kita ya. Mar, Ngana isi ulang dulu kita pakai kopi ini. Ya, jangan tadi tumpah gara-gara Ngana masuk nyanda toki pintu. Hah? Ayo. Mau kemana kau nih? Mau nemenin Mario, Pak, ngambil kopi. Dia bisa urus sendiri. Lebih baik ngone bikin bersih ini no. Hah? Meja. Permisi, Pak, saya mau cari kain pel dulu. For apa no kain pel? Ngana bisa pakai ngana pe sapu tangan no. Pakai sapu tangan saya, Pak. sapu tangan. Bisa tuh? Hah? Ayo.
Ini resiko pergaulan. Ngone batamang dengan Mario, ngone mesti tanggung itu risiko. Hah? Sebelum kita balik, ini sudah harus bersih, ya? Iya Pak, ya Pak. Baik Pak. Pak, aduh, maaf Pak. Pak, maaf nih Pak. Aduh, Nggak apa-apa kan Pak? Pak, maaf ya Pak ya. Saya mau nanya, kopinya pahit atau manis Pak? Ngana boleh jilat itu sapu tangan, biar ngana tahu tuh rasa itu kopi manis atau pahit. Hah? Ini Pak. Jilat, Jilat yuk. ayo jilat, Jangan nih Pak. ayo jilat. Bagaimana? Kopinya pahit. Rasa ngana, sengu ngana. Biar mampus loh. Gimana yuk? Reseng lah. Gimana yuk? Pahit. Enak. Terus terang yo, kalau lo nggak kena hukuman ngejilatin sapu tangan gue ini, gue nggak mau kenal sama lo lagi yo. Kalau sampai dia nggak kena hukuman, gue musuhin lo seumur hidup. Iya, lo yang berbuat, gue sama Geri yang kena tanggung jawab. Kalau lo rasa, kok gue masih ngelap aja sih? Nih makan nih, lap lagi nih. Gila lo. Gila. Emang pahit. Kalau ini campur keringet lo tadi. Ada enak, lihat gue enak kan? Mau pulang nih, mau tangan gue. Kita kasih yang panganan, no. Mar kita nyanda bisa bantu. Kalau urusan cewek seperti apa yang kita janji, kita bisa bantu. Mar kalau sudah urusan keluarga, urusan orang tua, kita nyanda berani kasih pendapat. Apalagi alasan ngana pe orang tua tentang hubungan ngana dengan Putri, nyanda jelas. Sepertinya perlu seminar khusus Pak untuk kasus Mario ini Pak. Kira-kira memang begitu loh. Soalnya dari ngana pe carita tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ngana pe orang tua sangat tidak demokratis. Setelah Mama cerita, semua yang sudah disampaikan Mario kepada Mama tadi siang, kita sekarang seperti dipaksa untuk berlomba dengan waktu. Kita harus menyiapkan mental Putri sebelum bom diledakkan di telinga Putri. Bom apa maksud kamu? Sandra tidak mungkin begitu saja membiarkan Mario dengan Putri. Dia pasti akan menekan Mario dengan berbagai cara supaya memutuskan hubungannya dengan Putri. Jadi kita yang harus menyadarkan Putri tentang kemungkinan ini. Berarti kita harus mencari waktu yang tepat dan cara yang tepat agar apa yang kita katakan kepada Putri tidak menjadi bom waktu bagi dia. Kita tidak boleh membuat dia syok. Biar nanti saya minta Mama untuk memulai pembicaraan ke arah itu. Oma kok ngomongnya muter-muter terus sih? Mendingan tuh depan aja lah Oma, daripada aku jadi grogi begini. Put, gimana kalau seandainya Mario dipaksa kawin sama Vina? Oma kok mendadak nanya kayak gitu sih Oma? Atau ini pesan sponsor atau karena ada asap sebab ada apinya? Nggak pesan sponsor, nggak ada asap, nggak juga ada api. Oma cuma menganalisa hubungan kalian. Oma terus terang aja.
tadi waktu Mario kesini, dia cerita apa aja sih Oma? Mario nggak ngomong apa-apa. Kebetulan aja dia mampir. Karena kamu nggak ada, Mario jadi ngobrol sama Oma. Sekarang kamu belum jawab pertanyaan Oma. Oma, Mario tidak mungkin akan mau menikah dengan Vina. Kenapa nggak mungkin? Karena dulu Mario pernah bilang sama aku, kalau dia tetap dipaksa, dia akan kabur dari rumahnya. Mario ternyata belum pulang, Ma. Ya telepon aja ke handphonenya. Sudah, Ma. Sepertinya handphonenya mati. Atau mungkin nggak ada sinyal. Jangan-jangan dia di rumah anaknya anak sampah itu. Lalu gimana sekarang? Kita harus tetap ke Haryono. Kita kan udah janji. Kita bisa bilang ke mereka kalau Mario kurang sehat. Karena akan lebih kurang baik akibatnya kalau kita batal makan malam sama mereka. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Vina. Ya ampun Yuda. Selamat malam. Apa kabar? Baik, kamu sendiri gimana? Baik. Ma, Pa, ini Yuda kenalin. Yang punya majalah Pesona. Haryono. Oh ini, iya apa kabar? Baik. Makasih ya atas pemuatan foto Vina. Justru saya yang seharusnya berterima kasih karena penampilan Vina membuat oplah majalah saya di Jawa Timur, terlebih lagi di Surabaya, meningkat pesat. Sejak Vina muncul, semua kenalan saya telepon ngucapin selamat. Dan mulai sejak itu, saya juga mereka jadi langganan majalah Pesona. Aduh, terima kasih sekali. Kamu ngapain di sini, Yud? Kalau terlambat pulang, saya selalu mampir ke sini untuk makan malam. Ya, sambil menunggu kemacetan jalan berkurang. Sebagai tanda terima kasih atas sukses yang diberikan Vina untuk Pesona, bagaimana kalau saya mengundang Bapak dan sekeluarga untuk makan malam bersama? Tapi kami sedang mengundang rekan saya. Oh, kebetulan kalau gitu. Itu merupakan suatu kehormatan bagi saya. Sekalian saya bisa kenal dengan rekan Bapak. Ya, tapi seandainya Bapak punya acara khusus dengan rekan Bapak, saya tidak kecewa kalau undangan saya ditolak. Sebetulnya kita cuma makan malam biasa aja kok, nggak ada acara yang khusus. Kesempatan untuk bisa makan malam bersama seorang pemilik majalah besar, saya rasa itu satu kesempatan yang sangat langka. Bagi saya juga suatu kesempatan yang sangat langka bisa makan bersama model dan keluarganya. Ya, mari silakan duduk. Majalah saya mengangkat nama Vina. Udah pada di sini. Pantesan kita telepon ke kamar udah nggak ada yang ngangkat. Iya, daripada menunggu di kamar, maka kami memutuskan untuk menunggu di sini. Oh, gitu. Dan kebetulan kami ketemu dengan Bung Yuda ini, pemilik majalah Pesona. Dia janji loh akan terus ngorbitin Vina. Iya, Bang Ruda. Ini Pak Raja, kawan satu kampus, satu kuliah. Yuda. Raja. Dan ini istrinya, juga satu kampus, satu kuliah dulu. Yuda. Dan calon mertuanya Vina. Dan sebagai calon mertua Vina, saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah memberikan kesempatan kepada calon menantu saya.
Opa. Wah. Waduh, lama nggak ketemu. Kapan datang Opa? Tadi siang. Oh, lama banget Opa nggak pulang. Kebetulan Opa menemukan pekerjaan di lingkungan yang Opa sukai. Hidup di area perkebunan dengan manusia-manusia yang membumi, yang punya sikap, impian, dan ambisi yang sederhana. Itu yang membuat Opa merasa betah. Dan jauh dari omelan oma kamu yang ambisius dan bawel. Rio, cucu Oma, apa kabar sayang? Baik Oma. Dari mana aja sih kamu? Tadi orang tua kamu bingung nyariin kamu. Mereka mau ngajak kamu makan malam. Saya justru menghindar Opa. Soalnya dari tadi saya capek denger omongan soal perkawinan melulu. Opa sependapat dengan kamu. Opa juga capek. Sejak Opa datang tadi siang, sampai mama kamu berangkat untuk undangan makan malam, yang diomongin cuma rencana perkawinan kamu dengan cewek yang namanya Vina. Sudah, jangan dengerin omongan lupa kamu. Dia senengnya cuma matahin semangat orang lain. Sini yo. Mama sama papa kamu tuh maksudnya baik. Mereka nyariin kamu calon istri yang keluarganya mereka sudah kenal sejak masih kuliah. Ngerti? Maaf. Bagaimana kalau Mario benar-benar nekat dan kabur dari rumah? Seperti apa yang dikatakan Putri. Ya, anggap aja itu karma dari yang sudah mereka lakukan dulu terhadap Mama. Tapi bukan berarti saya juga setuju atas keputusan Mario. Kenapa? Toh Raja sama Sandra yang selalu mencari cara untuk menyakiti kamu. Bukannya wajar kalau sekarang mereka menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Saya sih suka sama Mario. Kelihatannya anaknya baik. Tapi saya juga gak mau kalau dia harus memikul dosa karena dia membangkang terhadap orang tuanya. Ya, walaupun orang tuanya termasuk golongan orang yang aneh seperti Sandra dan Raja. Ada apa sih? Bukannya Mama tahu apa yang ada dalam pikiran Papa sekarang. Herannya, Papa sama Mama nggak pernah ngasih alasan yang masuk akal. Kenapa mereka segitu nggak sukanya sama Putri? Terus mereka juga nggak mikirin perasaan saya sama Putri. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang membuat mereka tidak mau bicara terus terang tentang penyebab ketidaksukaan mereka. Tapi yang pasti, sikap yang mereka ambil adalah demi kebahagiaan kamu, Rio. Saya cuman bahagia kalau Papa sama Mama juga Oma merestui hubungan saya sama Putri. Ya kalau enggak, saya nggak akan bahagia. Hebat, hebat. Luar biasa. Opa bangga dengan ketegasan sikap kamu. Kalau ada kontes, pasti kamu terpilih menjadi Romeo masa kini. Ya kan? Halo, kamu kemana aja sih? Dari tadi aku teleponnya kok nggak dijawab? Handphone sengaja saya matiin biar nggak ditelepon terus sama nyokap. Soalnya saya lagi suntuk, Put.
Suntuk? Suntuk kenapa? Ya, biasalah. Kamu tahu sendiri kan? Kamu besok bisa ngebebasin diri nggak untuk ngelayanin cewek itu? Besok? Oh, besok iya, bisa. Saya bisa. Jadi Vina tuh sekarang lagi nginep ke hotel sama orang tuanya. Orang tuanya belum lama datang dari Surabaya ke sini, ke Jakarta, terus mampir ke rumah saya. Ya, kalau besok sih saya bisa bebas merdeka ketemu sama kamu. Ya udah. Tapi saya nggak mau menerima pembatalan mendadak loh. Oh, enggak. Saya berani jamin, enggak kok. Ya udah kalau gitu. Sampai ketemu besok ya. Bye. Kenapa kamu nggak terus terang sama saya? Kenapa kamu ceritanya sama Oma aja? Saya takut nanti kamu bosen Put dengar cerita yang sama. Terus sekarang gimana? Kamu mulai rapuh oleh gempuran yang mencoba menghancurkan bangunan cinta kita. Cinta kita nggak hanya dibangun oleh satu kedipan mata, Put. Saya harus berjuang keras untuk bisa membuka pintu hati kamu. Dan akhirnya sampai sekarang saya bisa mendapatkan tempat di hati kamu. Sejak awal saya berjuang keras, susah payah untuk membangun cinta ini. Dan bodoh sekali saya, Put. Setelah bangunan itu selesai, saya membiarkannya dihancurkan begitu aja. Saya nggak habis pikir, kenapa orang tua kamu yang pada awalnya itu sangat ramah sama saya, terus sekarang mendadak mereka jadi nggak suka sama saya. Seakan-akan saya itu sampah. Mungkin persaingan bisnis, Put. Atau alasan pribadi lain yang papa sama mama gak mau nyeritain ke saya. Saya gak bisa ngerti sama orang tua kamu. Jangankan kamu, saya aja juga gak ngerti kenapa waktu saya telepon-teleponan sama Oma itu papa marah banget. Padahal papa gak kenal sama Oma. Dan dia juga gak tahu kalau Oma itu ternyata Oma kamu. Mungkin orang tua kamu posesif. Mereka takut akan kehilangan kekuasaannya terhadap kamu kalau kamu menyukai orang lain selain mereka. Dan orang-orang pilihan mereka yang mereka kasih hak untuk bisa dekat dengan kamu. Mungkin, itu mungkin banget. Tapi kamu gak usah terlalu khawatir, Put. Saya akan terus nyoba meyakinkan papa sama mama bahwa pilihan saya itu gak salah. Dan setelah nanti saya menikah sama kamu, mereka gak akan kehilangan saya, melainkan akan mendapatkan menantu yang cantik, yang unik. Dan saya akan membuat papa sama mama kehabisan akal untuk mencari cara memisahkan kita. Kasih saya waktu ya, Put. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.